Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2 dan saya beri judul Pengenalan akan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih pula Tuhan, atas kesempatan bagi kami untuk kembali belajar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, tolonglah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti, terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan kita hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang berarti tak bersatu dan tidak bersahabat atau bersaudara, dan tak bersahabat berarti tak percaya. Semakin dalam kita mengenal seseorang secara pribadi, maka kita bisa semakin percaya kepada mereka. Begitu juga sebaliknya. Dan proses persahabatan yang bermula dari perkenalan awal itu membutuhkan waktu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tetapi kita tetap harus melewati proses itu. Seseorang akan semakin mengenal sahabatnya jika ia memberikan waktu yang intens bagi sahabatnya. Semakin dekat seseorang dengan sahabatnya, semakin dikenalnya sang sahabat. Karena tanpa mengenal dengan baik, pasti sulit bagi kita untuk percaya. Begitupun hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Bagaimana kita bisa mengaku bahwa kita mencintai Tuhan apabila kita tidak mengenalnya secara dekat? Saudara-saudaraku yang terkasih, bahkan ada begitu banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan bahkan ada yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk mengenal Yesus secara pribadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan bahwa yang menyebabkan kita terpisah dari Bapa dan tidak bisa mengenal Dia lebih dekat adalah dosa. Dosa yang masih menguasai hidup kita selalu berusaha menghalangi kita untuk tidak dapat mengenal Dia dengan baik. Ada cerita dari seorang penulis Amerika yaitu Mark Twain yang sangat terkenal karena kecerdasan dan pesonanya. Dalam suatu perjalanan dia ke Eropa, Mark Twain diundang untuk makan malam dengan seorang kepala negara bagian. Ketika anak perempuannya mengetahui undangan itu, ia berkata kepada ayahnya bahwa ayah telah mengenal semua orang penting, tetapi sayangnya ayah tidak mengenal Allah. Kata-kata ini benar karena Mark Twain adalah orang tak percaya yang skeptis. Komentar anak perempuannya itu pun seharusnya juga menjadi pertanyaan bagi diri kita.
apakah kita juga mengenal Allah? Kita yang mengaku orang percaya, kita yang mengaku anak Tuhan, apakah kita mengenal Allah? Mungkin kita itu diberkati dengan persahabatan yang memperkaya hidup kita, berteman dengan begitu banyak orang penting. Namun, apakah kita mengenal Allah? Dan apakah pengetahuan kita akan Dia hanya lebih dari sekedar informasi dari orang lain, atau hal-hal yang mungkin dapat kita baca di buku? Kita mengenal Allah karena orang lain, informasi orang lain maksudnya di sini. Jadi kata orang. Dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dalam doanya ini, Yesus ingin agar para murid-muridnya memiliki pengenalan yang intim tentang Allah. Mengenal Tuhan dan anaknya, yaitu Yesus Kristus, merupakan inti dari hidup kekal. Kata mengenal dalam Yohanes 17 ayat 3 ini tidak menunjuk pada pengenalan yang biasa-biasa saja. Di sini menunjukkan pengenalan yang didapat dari hubungan pribadi dan hidup. Jadi mengenal Tuhan lebih baik merupakan hal penting di dalam kehidupan kekristenan, karena hal itu akan mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan rohani kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sekarang pertanyaannya, apa kuncinya agar kita dapat dengan sungguh-sungguh mengenal Allah? Dan yang kedua, bagaimana cara kita dapat mengenal Allah dengan baik dan benar? Jawabannya, kunci untuk sungguh-sungguh mengenal Allah adalah, yang pertama, sangat penting untuk mengerti bahwa manusia dengan segala yang ada pada dirinya tidak akan mampu mengenal Allah. Kenapa? Karena manusia penuh dosa. Alkitab menyatakan kalau semua orang itu telah berdosa. Saudara bisa baca dalam Roma 3. Dan kita telah jatuh dari standar kekudusan yang dituntut Allah untuk bisa bersatu dengannya. Dan Alkitab juga menyatakan kalau konsekuensi dari dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Maka kita akan binasa tanpa Allah, kecuali jika kita percaya dan mau menerima janji keselamatan Yesus di kayu salib. Jadi saudara-saudaraku, untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, yang pertama-tama itu adalah kita harus menerimanya di dalam hidup kita. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak ada yang lebih penting daripada memahami kebenaran ketika mengenal Allah. Yesus membuat hal itu jelas bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan menuju surga dan jalan untuk mengenal Allah secara pribadi. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, saudara-saudaraku, untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh itu dibutuhkan komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi bagian dari rencana Allah dalam menyatakan dirinya kepada dunia. Sebab kita ini tidak hanya diminta untuk harus membaca dan mengerti firman Allah, tetapi kita juga diharuskan untuk melakukannya dengan patuh dan penuh iman. Contohnya, yaitu seperti berkomitmen untuk berdoa, berkomitmen untuk bersaksi,
berkomitmen untuk mengikuti persekutuan dan melakukan penyembahan kepada Yesus. Semua itu hanya bisa terjadi, saudara-saudara, jika kita lebih dahulu menerima Yesus dan janjinya di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa jika hanya mengandalkan diri sendiri dengan segala yang kita miliki, maka itu tidak mungkin kita dapat mengenal Allah. Hidup kita harus diisi oleh Allah, sehingga kita dapat mengenal Dia secara dekat dan pribadi. Lalu bagaimana cara kita dapat mengenal Allah dengan baik? Yang pertama, saudara-saudaraku, kita dapat mengenal Dia lewat firman-Nya. Alkitab mencatat begitu banyak keterangan mengenai Tuhan. Contohnya bisa kita baca dari Mazmur 33 ayat 9, dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu lewat firman. Kemudian contohnya lagi dalam Amsal 21 ayat 30. Di sini Salomo menggambarkan Tuhan itu sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari segala kepintaran dan kecerdasan, bahkan kebijaksanaan manusia. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan tentang Tuhan, siapa Tuhan itu. Dan yang berikutnya, kita bisa mengenal Allah lewat pengalaman kita saat berjalan bersama-sama dengan Dia. Mengalami langsung kuasa Tuhan dalam penyertaannya di dalam hidup kita. Seperti yang dialami Ayub, kita bisa lihat dari pernyataan Ayub yang tertulis dalam Ayub 42 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pernyataan di atas ini menunjukkan bahwa Ayub membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan dengan cara itu Ayub mendapat opini tentang Tuhan yang jauh lebih baik. Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak seperti yang pernah dia dengar dari orang lain dan tidak seperti yang pernah dia ucapkan. Itu sebabnya dalam ayat 6 Ayub mengatakan, aku mencabut perkataanku dan menyesal. Jadi saudara-saudaraku, milikilah waktu pribadi bersama Tuhan, meluangkan waktu untuk merenungkan kebenarannya dan mendengarkan suaranya, agar kita mengenalnya secara pribadi, bukan sekedar dari kata orang. Sebab ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka berbagai macam cobaan dan badai hidup tidak akan dengan mudah membuat kita kecewa kepada Allah dan membuat kita menjadi pahit hati. Urapan yang ada dalam diri kitalah yang akan membuat kita menang atas segala permasalahan hidup kita. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita mudah untuk percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Mazmur 9 ayat 11 katakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Kepercayaan muncul dari pengenalan. Kita tidak dapat percaya dan mempercayakan diri kepada orang yang baru kita kenal. Demikianlah dengan Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, maka semakin mudah kita percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Penyebab mengapa kita sulit percaya saat Dia berfirman adalah karena kita tidak mengenalnya dengan benar. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan diubah menjadi seperti Dia. Jika kita mengenal dan mengagumi seseorang, maka secara sadar atau tidak sadar, lama-kelamaan kita pun akan menjadi seperti Dia. Baik cara bicara, cara berperilaku atau gerak-geriknya. Demikian jika kita semakin mengenal dan mengagumi Tuhan kita, maka tanpa sadar kita pun akan berubah menjadi seperti Dia.
Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi itu terjadi begitu saja. Hosea 6 ayat 3 katakan, semakin kita mengenal Allah, semakin kita akan hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita mengenal Dia akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan. Matahari dan hujan adalah dua unsur vital yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Baik manusia, tanaman, membutuhkan matahari dan hujan untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Jadi, jika kita mengenal Dia akan memberikan semua unsur yang kita butuhkan untuk tetap hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Dan sebaliknya, umat yang tidak mengenal Allah akan binasa. Hosea 4 ayat 6 katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi saudara-saudaraku, mari ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mengenalnya. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan memberikan pertolongan pada waktunya. Karena Allah berkata, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh mencari dan mengenal Allah, agar kita bisa lebih dekat kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengenal Engkau dan mencari Engkau sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan tolong kami ya Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita selalu. Amin.